Halo Kak Maria, kakak Asdos, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi sensasi, persepsi, dan kesadaran. Nah, untuk nama-nama anggota kelompok 1, mari kita simak ke slide selanjutnya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 1. Ada Sari Indah, Bernica Bella, Kesya Hana, saya sendiri, Primasari Oktaviani, ada Laurencia Kirana, dan terakhir ada Auradini Gagula. Selanjutnya, kami akan bahas mengenai materi yang akan kami bawakan. Yuk teman-teman, kita simak dengan baik. Teman-teman bisa menyimak gambar yang ada di samping saya sebelah sini. Nah, kira-kira apa sih yang teman-teman lihat dari gambar tersebut? Mungkin dari sebagian teman-teman akan mempersepsikannya sebagai sebuah gambar wanita sedang duduk sambil bercermin, atau mempersepsikannya sebagai sebuah gambar tengkorak. Nah, dari persepsi teman-teman kan ada jawaban yang berbeda-beda nih. Jadi saya akan bahas mengenai apa sih itu sensasi dan persepsi. Untuk penjelasannya di slide selanjutnya. Berikut penjelasan mengenai sensasi dan persepsi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sensasi dan persepsi ini tidak bisa dipisahkan. Sensasi sendiri merupakan rangsangan yang kita dapat melalui panca indera, seperti melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh. Sedangkan persepsi merupakan segala yang kita tangkap atau yang kita maknai melalui panca indera. Jadi, teman-teman, persepsi ini tidak bisa kita samaratakan. Apa yang teman-teman pikirkan dan apa yang saya pikirkan, kemungkinan saja persepsinya akan berbeda. Contohnya seperti gambar yang sudah saya tampilkan di awal. Mungkin teman-teman akan mengira, gambar apa sih sebenarnya itu dan apa jawaban yang benar? Nah, tidak ada jawaban salah dan benar ya teman-teman, melainkan referensi yang kita lihat emang berbeda-beda. Jadi, pendapat A dan pendapat B tidak bisa kita samaratakan. Selanjutnya, ketika saya mendengar musik dangdut dengan teman saya akan menikmati ketika saya mendengarkan musik dangdut karena saya menyukainya. Tetapi teman saya yang tidak menyukai musik dangdut, ia akan merasa terganggu dan risih sekali. Selanjutnya, ketika saya sedang makan seblak level 5, saya akan merasa kepedasan dan akan meminum air terus karena saya tidak tahan. Tetapi kakak saya akan menikmati dan menghabiskan seblak level 5 itu. Selanjutnya, ketika ada aroma bunga melati, saya akan menyukai aroma bunga melati itu. Tapi mungkin teman-teman di sini ketika mencium aroma melati, teman-teman akan merinding dan mengingat suasana di kuburan. Dan yang terakhir, ketika saya sedang pijat dengan mama saya, karena saya sudah terbiasa untuk dipijat, saya mungkin ketika dipijat sampai tertidur. Tapi mama saya yang tidak terbiasa dipijat, mungkin mama saya akan merasa kegelian ketika dipijat. Seperti itu teman-teman untuk contohnya. Melalui sensasi, kita mendapatkan impuls-impuls yang akan kita maknai dan kita interpretasikan menjadi sebuah persepsi. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi atas tindakan yang orang lakukan ya teman-teman. Selanjutnya, budaya mempengaruhi persepsi. Nah, budaya sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pandang dan persepsi seseorang terhadap hal-hal yang dia katakan, yang dia lihat, dan yang dia alami. Melalui nilai-nilai budaya, seseorang akan menilai sesuatu sebagai hal yang baik atau sebaliknya sesuai dengan budaya yang mereka yakini. Saya sudah memberikan contoh pada gambar di bawah ini, yaitu gambar buah pisang. Nah, teman-teman bisa memperhatikan nih, ada penyebutan kata gedang. Kalau dalam suku Jawa, gedang ini diartikan sebagai buah pisang. Namun, di suku Sunda, mereka akan mengartikannya sebagai buah pepaya. Kita tahu ya teman-teman bahwa terdapat dua perbedaan nih dari suku Jawa dan suku Sunda. Maka dari itu, budaya sangat mempengaruhi persepsi orang lain sesuai dengan budaya yang mereka anut dan mereka yakini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perception of depth atau persepsi kedalaman. Nah, teman-teman bisa nih memperhatikan gambar di atas sebelah sini ya. Kira-kira teman-teman bisa nggak menggambar sebuah garpu dengan ingatan tanpa melihat gambar? Pastinya akan susah ya teman-teman. Pasti teman-teman akan menduga sebenarnya ini gambar 2 dimensi atau 3 dimensi sih. Nah, individu yang memiliki pengalaman tentang persepsi kedalaman, ia akan menebaknya sebagai gambar 3 dimensi. Tetapi, individu yang kurang mengerti terhadap apa sih itu persepsi kedalaman, mungkin saja ia akan menduganya sebagai gambar 2 dimensi. Nah, jadi teman-teman, seseorang yang mengerti dan berpengalaman terhadap persepsi kedalaman ini, ia akan lebih mudah untuk mempersepsikan sesuatu dengan benar. Mungkin jika ada koreksi atau tambahan buat materi ini, saya persilahkan kepada Kak Maria. Saya Laurencia, di sini saya akan menjelaskan tentang apakah orang-orang yang biasa disesatkan oleh ilusi visual. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh budaya terhadap persepsi datang dari penelitian mengenai persepsi visual. Gambar pada slide ini mewakili ilusi visual yang terkenal.
penelitian persepsi visual ini menggunakan ilusi optik, yaitu persepsi yang melibatkan perbedaan nyata antara bagaimana sebuah objek terlihat dan bagaimana objek tersebut. Dalam gambar pertama ini merupakan sebuah ilusi visual yang disebut dengan Muller-Lyer illusion. Responden Inggris lebih banyak yang melihat bahwa kedua garis dalam Muller-Lyer illusion adalah tidak sama panjang. Garis pertama lebih pendek daripada garis kedua. Lalu pada gambar kedua merupakan horizontal vertical illusion, yaitu dalam ilusi horizontal vertikal diyakini bahwa garis vertikal lebih panjang dari garis horizontal. Lalu pada gambar ketiga yaitu the Ponzo illusion, banyak orang yang menjawab bahwa garis di atas lebih panjang dibandingkan dengan garis yang di bawah. Pada the Ponzo illusion ini sebenarnya kedua garis horizontal tersebut sama panjangnya. Adanya perbedaan persepsi ilusi visual ini dikarenakan oleh kemampuan kita melihat ilusi sebagai produk dari pengalaman. Perbedaan persepsi visual mungkin juga dipengaruhi oleh pengalaman yang berbeda dari beberapa individu. Lalu saya akan menjelaskan tentang beberapa pola budaya menggambar. Di beberapa kelompok budaya, lukisan mereka sering menampilkan objek, detail, dan lingkungan secara independen satu sama lain. Distorsi persepsi mudah ditemukan dalam beberapa bentuk gambar. Misalnya, dalam banyak tradisi seni rupa nasional, perspektif pola tidak terjadi. Banyak distorsi persepsi ditemukan dalam seni modern, serta dalam seni Mesir kuno dan Spanyol pada abad pertengahan. Dalam sebagian besar lukisan Mesir dan Spanyol kuno misalnya, kepala dan kaki sosok ditampilkan dalam profil, tetapi mata dan dada sosok digambar secara frontal. Lalu kubisme, yang merupakan salah satu aliran terkemuka dalam seni modern, bertujuan untuk memberikan waktu pengalaman kepada penonton untuk bergerak di sekitar bentuk statis untuk memeriksa volume dan strukturnya. Dalam gambaran kubisme, secara khusus didorong untuk memeriksa permukaan objek yang digambarkan dari setiap sudut yang memungkinkan. Sekarang kita akan membahas tentang perception of color. Persepsi manusia akan suatu warna biasanya dipengaruhi oleh kebudayaan tempat di mana manusia itu tinggal. Nah, biasanya pemaknaan akan warna ini juga digunakan untuk mendeskripsikan perasaan atau peristiwa yang terjadi, tentunya lewat arti kiasan. Studi lintas budaya yang dilakukan di 23 negara oleh Adams dan Osgood di tahun 1973 untuk menilai bagaimana perasaan orang akan warna. Nah, dari hasil studi ini menemukan bahwa orang-orang kebanyakan mendefinisikan warna merah sebagai hal yang menonjol atau aktif, warna putih, hijau, dan biru sebagai hal yang baik, warna kuning dan abu-abu sebagai hal yang monoton atau membosankan, dan warna hitam sebagai aib atau dosa dan hal yang tidak pasti. Selain itu, dapat kita lihat juga penggunaan warna merah ini pada hal-hal bersejarah. Contohnya seperti Hitler yang menggunakan warna merah pada bendera Nazi, atau negara komunis yang mengusung tema warna merah pada bendera mereka. Studi menarik lainnya adalah studi akan persepsi warna dan hitam yang dilakukan oleh Bess dan kawan-kawan di tahun 1975 pada anak-anak Eropa dan anak-anak Afrika. Hasilnya menemukan bahwa anak-anak Eropa dan anak-anak Afrika menunjukkan persepsi yang sama terkait warna hitam dan warna putih, di mana warna hitam dinilai sebagai sesuatu yang jahat, aib, atau dosa, sedangkan warna putih dilambangkan dengan hal yang suci, hal yang menyenangkan, ataupun hal yang baik. Persepsi akan hitam dan putih ini tidak hanya dilihat dalam kebudayaan, melainkan dalam agama. Dalam agama Kristen, malaikat disimbolkan berwarna putih, sedangkan setan disimbolkan dengan warna hitam. Dalam agama Islam, warna putih dianggap sebagai kesucian dan kesetaraan untuk semua orang. Tak hanya dalam agama dan kebudayaan, bahkan dalam penggunaan bahasa pun memiliki bias yang sama terkait dengan warna hitam dan warna putih. Dapat kita lihat contohnya di dalam bahasa Inggris. Warna hitam didefinisikan sebagai warna untuk menggambarkan aib atau dosa, sedangkan warna putih mendefinisikan untuk hal yang terang, baik atau murni. Pada akhirnya, persepsi manusia akan warna hitam dan putih akan selalu saja sama, bahwa hitam akan menggambarkan hal yang tidak pasti dan hal yang tidak baik, sedangkan warna putih melambangkan terang, kesucian, dan hal-hal yang baik. Nah, ternyata di beberapa negara, mereka memiliki idiom yang sama untuk mendeskripsikan sesuatu hal atau perasaan menggunakan warna. Contohnya ada feeling blue. Feeling blue di sini untuk masyarakat Eropa, khususnya Jerman dan Inggris, mendeskripsikan perasaan yang pilu atau sendu atau sedih. Sedangkan lain halnya dengan masyarakat Rusia. Untuk masyarakat Rusia sendiri,
Blue atau biru dianggap sebagai warna yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan, sehingga feeling blue dalam bahasa Rusia diterjemahkan sebagai sesuatu yang baik sudah terjadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan other sense. Yang pertama ada hearing. Variasi pendengaran manusia biasanya dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan pemahaman akan suatu suara tertentu yang berlaku dalam kebudayaan. Nah, contohnya dapat kita lihat pada masyarakat Hong Kong yang menggunakan bahasa Kanton. Dalam bahasa Kanton, bunyi si memiliki makna guru, sedangkan kata mencoba biasanya diucapkan dengan nada yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan suara atau nada dalam pemaknaan suatu kalimat dapat dipengaruhi oleh kebudayaan di mana kita tinggal. Oleh karena itu, masyarakat Hong Kong biasanya berpotensi untuk memiliki kemampuan pitch yang lebih baik daripada masyarakat yang tinggal di daerah barat. Selanjutnya, taste. Terdapat variasi lintas budaya akan preferensi dan keyakinan terhadap suatu makanan. Misalnya, masyarakat yang tinggal dalam daerah Khatulistiwa itu cenderung akan menyukai makanan yang lebih pedas dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah utara atau selatan. Nah, setiap manusia tentu saja mampu mengidentifikasi makanan yang busuk atau makanan yang basi. Keterampilan ini adalah keterampilan alamiah yang dimiliki oleh manusia. Namun, hal ini bertolak belakang dengan beberapa kebudayaan yang memiliki karakteristik untuk mengonsumsi makanan produk olahan fermentasi. Di beberapa kebudayaan, mereka akan mengonsumsi yogurt atau keju hasil dari bahan fermentasi. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak terbiasa dengan hal ini, tentu saja akan merasa atau memandang hal ini sebagai hal yang ekstrim untuk dilakukan. Selanjutnya ada smell. Di banyak kebudayaan, individu biasanya cenderung mengaitkan bau yang menyenangkan dengan nilai moral yang tinggi. Tidak heran jika upaya awal untuk mendatangkan bau menyenangkan ini berasal dari praktik keagamaan. Pada suatu studi lintas budaya yang dilakukan oleh peneliti yang melibatkan beberapa negara seperti Singapura dan Swiss, menghasilkan bahwa perempuan biasanya cenderung lebih intens dan dapat mengklasifikasikan dengan baik bau yang diciumnya. Selain itu, ada penelitian juga yang dilakukan oleh peneliti dan menemukan hasil bahwa individu yang berkendara dengan bau yang menyenangkan di dalam kendaraannya akan merasakan perasaan yang lebih tenang dan perasaan yang lebih aman. Selanjutnya ada touch and pain. Banyak karakteristik individu dan situasional yang dapat menentukan persepsi orang mengenai rasa sakit. Misalnya, kecemasan akan meningkatkan rasa sakit, kemudian kemarahan akan menunda rasa sakit, dan rasa cinta yang akan membuat orang menyembunyikan rasa sakit. Norma budaya dan harapan biasanya mempengaruhi persepsi orang akan rasa sakit. Orang yang biasa terpapar dengan kondisi hidup untuk bekerja keras biasanya kurang rentan terhadap rasa sakit dibandingkan dengan orang yang hidup dan tinggal dengan kehidupan yang lebih nyaman. Studi yang dilakukan oleh Campbell dan Robert pada tahun 2012 menemukan hasil bahwa orang dengan kulit hitam kebanyakan melaporkan kasus medis yang memiliki rasa nyeri yang lebih tinggi daripada orang kulit putih. Orang berkulit hitam atau orang Afrika Amerika biasanya melaporkan kondisi medis seperti sakit migrain yang berat, AIDS, glaukoma, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa orang Afrika Amerika memiliki rasa toleransi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berkulit putih. Tak hanya itu, faktor sosial ekonomi juga memainkan peran penting dalam penentuan rasa sakit. Biasanya etnis minoritas jarang menerima perawatan medis seperti halnya dengan orang-orang yang memiliki situasi hidup yang lebih nyaman. Orang-orang dengan etnis minoritas ini biasanya cenderung tidak menerima obat pereda nyeri, sehingga mungkin saja hal ini bisa menjadikan mereka lebih toleran terhadap rasa sakit yang tinggi. Namun, keterkaitan etnis dan rasa sakit ini masih memerlukan penelitian lanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perception of time. Orang Barat cenderung mendefinisikan ketepatan waktu menggunakan ukuran waktu yang tepat, seperti 1 menit, 15 menit, 1 jam, dan seterusnya. Dalam budaya lain yang lebih tradisional, waktu diukur dengan interval yang jauh lebih lama. Akbar 1991 yang membandingkan persepsi waktu dalam budaya Eropa, Amerika, dan Afrika juga mengakui penekanan orang Barat pada pengukuran waktu yang tepat. Dia menyarankan bahwa waktu dalam budaya Eropa dan Amerika Utara diperlakukan sebagai komoditas atau produk yang dapat dibeli dan dijual seperti barang konsumsi lainnya. Sedangkan dalam sistem Afrika, waktu tidak dipandang
sebagai komoditas. Namun akhir-akhir ini teknologi informasi dan perjalanan global membuat persepsi waktu di seluruh dunia menjadi lebih seragam. Ada berbagai cara mengatur waktu dalam urutan tertentu yang dikenal dengan kalender. Kebanyakan orang di bumi menggunakan kalender Gregorian yang memiliki asal-usul agama. Dan sejak diadopsi pada abad ke-16, menghitung tahun sejak inkarnasi Yesus, agama-agama besar lainnya juga memiliki kalender sendiri. Tahun pertama dalam penanggalan Islam misalnya adalah tahun ketika Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Di Korea Utara hari ini, kalender resmi dimulai pada hari ulang tahun mendiang pemimpin komunis Kim Il-sung pada tahun 1912. Kalender resmi Taiwan juga dimulai pada tahun 1912, tahun berdirinya Republik Tiongkok. Sementara dalam tradisi Yahudi Kristen, kehidupan direpresentasikan secara linier, dan ujungnya adalah kematian. Dalam agama Hindu, kehidupan direpresentasikan secara sirkular. Orang hidup dan mati berkali-kali. Konsep waktu Afrika dapat dilihat sangat elastis dan mencakup peristiwa yang telah terjadi, yang sedang berlangsung saat ini, dan bahkan yang akan terjadi. Usia dan penuaan mungkin terkait dengan perspektif waktu seseorang bagi kebanyakan orang. Pada masa kanak-kanak, persepsi yang dominan adalah waktu tidak terbatas. Masa dewasa awal membawa kesadaran bahwa waktu adalah sumber daya yang langka. Usia parubaya dan tahap selanjutnya mengarah pada persepsi bahwa waktu menjadi sangat terbatas. Kemudian selanjutnya ada perception of beautiful. Syarat pengalaman estetika atau persepsi tentang keindahan digunakan untuk mengidentifikasi perasaan senang yang ditimbulkan oleh rangsangan yang dianggap baik, menarik, atau bermanfaat. Standar estetika budaya didefinisikan secara luas. Mereka juga dapat dibatasi dalam penampilan dan didefinisikan secara sempit. Misalnya di negara-negara di mana pemerintahan atau lembaga ideologis mengontrol media dan oleh karena itu menahan arus informasi yang bebas. Standar keindahan dan keburukan seperti itu biasanya dinamai dengan tepat. Karena kurangnya informasi yang tersedia, kelangkaan produk dan tekanan ideologis, pilihan orang terbatas. Dan barang-barang tertentu seperti pakaian, musik, atau bahkan gaya rambut dengan cepat menjadi dominan. Karena tadi kita udah mendengarkan teman kita menjelaskan mengenai perception of time and perception of beautiful, dan saat ini kita ingin membahas ke bagian perception of music, atau apa itu persepsi musik dan seperti apa hubungannya dengan lintas budaya. Nah, jadi teman-teman, dalam hal persepsi musik ini sendiri, dari beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia atau dari budaya luar, itu memberikan kesempatan dan mengajarkan hal yang menarik bagi banyak orang, termasuk kita, untuk belajar memahami dan menghargai gaya musik yang berbeda dari setiap masing-masing budaya. Dan musik ini sendiri itu merupakan salah satu bentuk dari transmisi budaya dan ditemukan dalam berbagai bentuk musik pada setiap budaya dari waktu ke waktu. Jadi dalam bagian dari musik ini juga melibatkan interaksi antara musik dan budaya terkait dengan bahasa, agama, kebangsaan dari budaya tersebut. Persepsi musik ini juga merupakan produk dari kepercayaan, teknologi, kebiasaan sosial, dan psikologi dari budaya tertentu. Jadi sepanjang sejarah musik ini telah dianggap sebagai ekspresi dari gerakan, lalu juga karakter manusia, identitas, sebagai dengan kecantikan, keyakinan agama, dan kondisi sosial. Atau tuh yang paling umum, musik itu dianggap sebagai sebuah ekspresi emosi. Nah, lalu persepsi musik dan hubungannya dengan lintas budaya ini mengkaji bagaimana musik menjadi sebuah penanda identitas suatu kelompok. Jadi perkembangan budaya juga menunjukkan bahwa kelompok etnis yang berbeda itu menciptakan lagu mereka sendiri untuk menampilkan ciri khas dan juga sebagai batasan mereka dengan sosial yang lebih luas, serta untuk memperkuat hubungan dalam suatu kelompok tersebut. Nah, aku mau kasih contoh sedikit. Misal dalam masyarakat dari budaya Kalimantan di dalam suku Dayak, itu memainkan musik seperti kecapi, gong, garantung, suling, dan sebagainya. Nah, hal ini merupakan salah satu sarana adat istiadat pada saat acara berkumpul. Jadi pengaruh dari musik leluhur tersebut itu memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas sosial kelompok. Jadi semisal kita mendengar musik kecapi, oh berarti kita udah bisa berpikir ini dari budaya Kalimantan. Kalau misal kita mendengar musik gamelan, kita juga bisa berpikir bahwa musik tersebut berasal dari budaya Jawa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian consciousness and culture atau kesadaran dan budaya. Jadi di dalam bagian ini, ide-ide utama tentang kesadaran manusia itu dikembangkan di dalam
aliran pemikiran Kristen, Muslim, Yahudi, Buddha, dan pemikiran teologis lainnya. Dalam hal tersebut, mereka mengembangkan ide-ide mendasar tentang jiwa sebagai sesuatu yang abadi, yang ilahi, dan gak bisa dipisahkan dari tubuh manusia. Dengan perkembangan lebih lanjut juga dari filsafat dan ilmu pengetahuan, ada dua jenis pandangan mendasar tentang kesadaran ini didirikan. Pandangan pertama dipegang oleh para monis yang percaya pada tubuh dan jiwa yang nggak bisa terpisahkan. Lalu pandangan kedua dipegang oleh dualis yang mengakui keadaan tubuh dan jiwa yang independen. Jadi kedua landasan filosofis tersebut juga masih mempengaruhi pandangan pemikiran banyak orang tentang kesadaran. Jadi teman-teman, gagasan kesadaran individu ini tergantung pada pengalaman sosialisasi dan faktor budaya lainnya yang dikembangkan oleh sejumlah psikolog lainnya di sepanjang abad ke-20. Salah satunya menurut antropologi psikologis Hallowell, bahwa orang hidup di dalam lingkungan perilaku mereka, representasi mental dari waktu, ruang, dan dunia interpersonal. Keyakinan dan praktik budaya tertentu juga membentuk lingkungan perilaku individu tersebut. Jadi kesadaran juga mengarahkan perilaku manusia itu dengan cara yang adaptif yang khususnya terhadap lingkungan fisik dan sosial. Orang-orang juga cenderung untuk lebih fokus pada hal-hal yang penting untuk kelangsungan hidup atau pencapaian tujuan tertentu mereka. Kita akan berbicara mengenai bagaimana konsep budaya terhadap tidur ataupun mimpi. Nah, terutama kita akan bahas mengenai mimpi ya. Nah, tidur itu sudah menjadi rutinitas setiap kita ya. Setiap kita itu mungkin punya jam tidur yang berbeda-beda, kemudian juga durasi waktu tidur yang berbeda-beda pula. Nah, tidur ini dapat diartikan sebagai kondisi ketika kita sedang tidak bangun yang ditandai itu dengan kita kurang atau tidak memberikan respon gitu terhadap rangsangan dari luar, misalnya suara orang yang memanggil ataupun sentuhan ataupun pergerakan. Nah, juga selain itu ditandai dengan pergerakan anggota tubuh kita yang terbatas saat kita tidur. Nah, selama kita tidur itu pasti kita pernah yang mengalami namanya mimpi ya, atau bermimpi. Entah itu mimpi yang menyenangkan ataupun mimpi yang tidak menyenangkan, misalnya mimpi dikejar hantu gitu. Nah, mimpi itu diartikan sebagai urutan gambaran peristiwa yang kita alami atau kita saksikan saat kita tidur. Selanjutnya adalah konsep budaya terkait mimpi. Jadi ada dua konsep. Yang pertama itu monafisik. Jadi ini konsep yang tidak mengakui bahwa mimpi itu merupakan bagian dari hasil proses kognitif, baik itu hasil interpretasi, pemahaman maupun persepsi contohnya. Kemudian kalau konsep budaya yang kedua itu adalah polifasik. Jadi ini mengakui bahwa mimpi itu ada dan memaknai mimpi itu, yang lebih mengaitkannya kepada pemaknaan yang sifatnya spiritual. Sebagai contoh itu berbagai budaya itu ada yang mengakui bahwa mimpi itu merupakan bagian dari perjalanan jiwa. Kemudian juga mimpi dapat mendiagnosis penyakit, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian juga mimpi dapat menggambarkan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, mimpi itu sendiri dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Hal ini terkait dengan kondisi sosiokultural. Nah, kondisi sosiokultural ini kan hal yang terkait dengan lingkungan sosial, kemudian juga budaya yang ada di sekitar kita. Nah, ditemukan pada penelitian yang dilakukan di Jalur Gaza pada anak-anak, anak-anak ini memiliki konten mimpi itu lebih sering kepada hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Hal ini terkait dengan memang lingkungan di sekitar mereka, tempat tinggal mereka itu yang memang dekat atau erat kontaknya dengan yang sifat-sifatnya agresif atau kekerasan. Kemudian juga budaya itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita menceritakan mimpi kita itu kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena kan memang ada di budaya-budaya yang mungkin mentabukan hal-hal tertentu untuk diceritakan. Sehingga ketika kita menceritakan mimpi kita ke orang lain, ada beberapa bagian atau beberapa cerita yang tidak kita sampaikan kepada orang lain dalam mimpi tersebut, dalam mimpi yang kita ceritakan. Nah, ditemukan juga pada penelitian dilakukan Griffith et al. Itu bahwa terdapat kesamaan mimpi-mimpi yang diceritakan siswa yang melakukan pendidikan di Jepang dan yang di Amerika Serikat, sehingga memang budaya yang berbeda itu dapat memberikan makna yang sama pada mimpi. Selanjutnya adalah altered states of consciousness. Jadi ini fenomena yang terkait dengan persepsi mistik dan juga pengalaman panca indera. Yang pertama itu adalah trance. Jadi ini kondisinya seperti ketika kita sedang tidur, yang ditandai dengan kurangnya kepekaan, hilangnya atau perubahan pada pengetahuan, kemudian juga adanya pergerakan yang otomatis atau tidak sadar pada anggota tubuh kita. Penyebab dari kondisi ini dapat karena musik, kemudian karena sugesti langsung ataupun nyanyian, sehingga ini kondisi trance ini sering terjadi saat konser musik ataupun aktivitas keagamaan.
Jenis dari trans ini ada dua, yang pertama visioner trans dan yang kedua adalah position trans. Kalau jenis yang pertama ini ketika seseorang mengalami halusinasi, sementara yang kedua itu adalah ketika seseorang merasa dirasuki oleh roh. Nah, konsep budaya dan agama terkait trans ini ya. Jadi di beberapa kelompok budaya dan agama memang trans ini diakui sebagai bagian dari aktivitas keagamaan. Kemudian juga praktek trans itu digunakan untuk penyembuhan emosional dan pemurnian dalam kelompok budaya tertentu. Nah, selain itu juga di beberapa negara adanya keyakinan bahwa jin-jin itu atau setan-setan itu tinggal di tempat tertentu. Nah, ketika seseorang mengganggu tempat-tempat itu, maka setan atau jin itu akan balas dendam kepada orang itu dengan merasukinya. Selain itu juga memang di beberapa budaya dan agama possession itu juga dikaitkan dengan penyebab dari gangguan kesehatan mental tertentu. Seperti salah satu kasus di mana seorang ibu yang beralih menjadi seorang tabib agama karena tidak menemukan perawatan medis yang mampu menyembuhkan anaknya dari gejala psikologis yang mengganggu, yaitu kerasukan itu sendiri atau transposition. Selanjutnya, selain trans, ada meditation atau meditasi. Nah, istilah ini sudah sangat tidak asing ya bagi kita semua. Bahkan mungkin ada teman-teman yang melakukan meditasi di kehidupannya sehari-hari. Nah, meditasi itu dapat diartikan sebagai kondisi ketika perasaan tenang dan santai yang kita rasakan saat telah berhasil menyelaraskan atau menyatukan pikiran, persepsi, dan sikap kita. Nah, dalam agama Buddha itu sendiri, meditasi itu diyakini mengarah kepada pemahaman mendalam tentang realitas. Ada juga yang namanya ini jenis meditasi transendental. Jadi ini dilakukan dengan pengulangan kata, frase, atau suara berulang-ulang untuk membantu berkonsentrasi selama proses meditasi. Nah, teknik meditasi dalam konseling itu dapat membantu untuk mencapai relaksasi mental dan otot dan juga mengurangi stres. Sehingga ini memang teknik meditasi ini berpengaruh positif pada kesehatan mental. Selanjutnya, temuan kaitan budaya di Indonesia dengan materi kami. Di sini kami mengambil dari paper Dewi dan Putra, yaitu persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya Batak dan Jawa. Nah, dari paper ini kami menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara suku Batak dan suku Jawa, di mana suku Jawa itu lebih memandang wajar fenomena pernikahan dini dibanding orang Batak. Mengapa demikian? Karena di suku Batak itu sendiri fenomena pernikahan dini itu sangat jarang terjadi. Hal ini dikaitkan dengan memang suku Batak itu memiliki prinsip atau keyakinan bahwa pendidikan itu adalah yang utama, sehingga orang tua dari suku Batak itu memang mengutamakan pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga menuntut anaknya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Nah, kalau dari suku Jawa itu sendiri, fenomena pernikahan dini itu sudah sering terjadi karena memang ada budaya pernikahan dini, sehingga mereka sudah menganggap pernikahan dini itu sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu juga karakteristik dari orang Jawa itu sendiri yang sifatnya penurut, kemudian juga cenderung tidak berani melanggar aturan-aturan adat, sehingga adanya keyakinan mereka juga bahwa mereka tidak berani menolak tawaran seorang pria kepada putrinya misalnya, meskipun putrinya saat itu sedang usianya di bawah umur, karena mereka memiliki keyakinan bahwa kalau mereka menolak tawaran lamaran tersebut, maka akan mendapatkan karma, yaitu putrinya akan menjadi perawan tua. Sehingga itulah sebabnya mengapa persepsi orang Jawa terkait pernikahan dini itu mereka menganggap lebih wajar daripada orang suku Batak.